Jadi kan kita khawatir ya dari dampak banjir ini, kemudian anak-anak ini banyak yang misalkan diare, kemudian ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, itu yang kita waspadai. Karena apa? Kalau dampak terhadap orang tua tidak membekas jangka panjang, ya. Misalkan kalau misalnya orang tua kena banjir ini terus gatel-gatel itu tidak akan jangka panjangnya, nggak akan. Tapi kalau Anda bayangkan ya, anak umur 1 tahun kena banjir terus diare, maka pertumbuhan otaknya pun ikut kena dampak banjir itu. Karena kalau diare kemudian dia berat badannya turun, otomatis pas pembentukan otak ini juga terganggu. Itulah dampak, seolah-olah banjirnya cuma 2 minggu atau seminggu, tapi ternyata begitu kena diare, kena ISPA, kemudian berat badan nggak naik, tinggi badan nggak naik, otak juga nggak naik. Dan tadi sudah saya sampaikan, ingat otak itu hanya diberi waktu oleh Tuhan sampai 24 bulan, sisanya ada tapi sedikit sekali. Sehingga pada saat masa banjir seperti ini atau bencana yang lainnya, yang perlu diperhatikan adalah ibu hamil, anak-anak, balita terutama, ini menjadi sangat penting sekali. Tentu tidak mengabaikan kepada yang lain ya. Kami pun juga datang ke sini juga memperhatikan, oh ternyata alat-alat di kecamatan juga ada yang hilang, itu ya kita bantu, ada laptop, ada ini kita bantu ya. Kemudian juga orang-orang tua kita bantu sembako. Saya kira itu penting, Pak. Di Demak ini tentunya tahap terakhir adalah pembersihan dan recovery. Kita begitu banyak bantuan terkhusus untuk anak-anak sekolah, banyak sekali bantuan untuk peralatan sekolah. Kemudian seperti tadi yang disampaikan Pak Hasso tentang karena ini bekas banjir sehingga dari bakteri pun juga masih berkembang begitu. Dan musim hujan ini juga curah hujan kita ketahui juga cukup tinggi. Kita mengerahkan dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan PMI untuk menyemprot. Kemarin akan dikapolitisasi, tetapi dengan dampak yang terlihat begitu keras, kita menggunakan dengan media atau obat yang lebih tidak begitu keras seperti kapolitisasi. Kemudian jika daerah yang memang dikira nyamuknya juga banyak, langsung kita holding gitu. Jadi antisipasi sudah kita lakukan sebelum masyarakat kembali ke rumahnya, dan kita kerahkan begitu banyak relawan, baik dari para relawan TNI Polri bersama-sama untuk membersihkan fasum, fasos, dan tentunya membantu warga untuk membersihkan rumah mereka masing-masing. Ini semua warga sudah kembali ke rumahnya? Belum, masih ada, tapi sedikit sekali. Untuk kebutuhan air bersih warga, Bu? Kita dropping dari BPBD kami dengan PMI, dengan PDAM, kita dropping di mana ada permintaan langsung kita kasihkan. Gitu. Kita sudah menghitung kerugian belum. Bu, kalau balita yang terdampak berapa, Bu, untuk korban? Banyak. Ratusan ribu gitu ya? Ya. Tanggapan Ibu gimana, Bu, mendapatkan ini bantuan di sini apa aja gitu? Alhamdulillah dapat bantuan, karena dari ini kan butuh pokok itu yang banyak, Mas. Ngaruh nggak, Bu, banjir terhadap kesehatan anak? Ya, ngaruh banget, ini batuk pilek dari kemarin. Dari kemarin, 2 hari ini belum sembuh berarti ya? Iya, belum. Anaknya usia berapa? 13 bulan, cewek ya? Namanya? Nadia Salsabila. Nadia Salsabila. Berarti harapannya ada bantuan-bantuan obat-obatan gitu, Bu ya? Supaya anaknya cepat sembuh. Kasihan kan, Mas? Sudah bisa tahunan. Ini stunting nggak, Bu, anaknya? Enggak? Ya. Enggak, alhamdulillah enggak ya. Cuma tadi sakit itu ya? Ya. Ya, matur nuwun ya, Bu. Monggo. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.